Wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna al-i'tisama bihablillahi matin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahim. Ridwaillah wa littafati Rasulillah wa likulli niyatina as-salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa li jami'il mu'minina amin. Bapak Ibu dan teman-teman rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi kembali. Haji bersama-sama, ya Allah, anugerah Allah yang sangat luar biasa. Kita masih diberi nikmat hidayah, petunjuk dari Allah. Kita mendapatkan inayah atau pertolongan Allah dan juga taufik, motivasi dan inspirasi kebaikan. Tanpa hidayah, inayah serta taufik dari Allah, kita ini lemah sekali dan rasanya akan sangat berat sekali untuk menggapai jalan-jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ngaji kita Nasaihul Ibad, nasihat untuk para hamba-hamba Allah. Sampai di bab ketiga, makalah ke-27, bagian kedua. Kita sudah membaca bagian pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sabi'atu wal 'ishrun, inilah makalah ke-27. An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu an, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Addi maftaradallahu 'alaika, tunaikanlah, kerjakanlah perkara yang telah difardukan Allah kepadamu. Takun a'badan nasi, maka engkau akan menjadi manusia yang paling banyak ibadahnya. Sudah kita bahas di pertemuan pertama. Kita lanjutkan bagian kedua. Wajtanib, dan jauhilah maharimallahi ta'ala, apa-apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Takun, maka engkau akan menjadi azhadan nasi, manusia yang paling zuhud seluruh dunia. Ya. Bapak Ibu, kalau ditanya, maukah kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah dan juga dicintai oleh manusia? Coba jawab, Bu. Pak. Apakah Mau, Pak? Mau, Pak. Mau banget, Pak. dengan semuanya mau jadi orang yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Banget ya Allah, amin. Tahu sekali, Pak. manusia sekalian? Baik. Berarti waras semuanya nih, sehat. Kalau ada yang jawab nggak mau, itu perlu dibawa ke rumah sakit. Ya. Karena puncak kebahagiaan
kita tentu adalah kalau kita dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Dicintai oleh manusia aja udah seneng banget ya, Bu. Ya, merasa dihormati, merasa dihargai, ya, dinanti-nanti. Kan dicintai kan begitu kan? Nah, disayang, dilindungi. Kan orang dicintai kan begitu kan? Ya. Dicintai oleh manusia aja udah senengnya, bungahnya luar biasa. Sebaliknya kalau kita dibenci oleh orang, wah itu rasanya nggak nikmat sama sekali, ganjel. Ya. Ada satu orang saja di kampung kita yang nggak suka sama kita, itu rasanya hati ini ganjel kan, nggak enak kan. Yang lain seneng, yang lain suka. Tapi ada satu orang yang bencinya nggak habis-habis sama kita. Baca kita rasanya itu nggak enak, hati itu nggak enak, ganjel gitu. Nah, apalagi kalau dicintai oleh Allah. Ndah senengnya koyo ngopo. Ya. Mau dicintai oleh manusia saja bahagia sekali, apalagi dicintai oleh Allah. Sebaliknya kalau dibenci oleh Allah, juga pasti sangat sedih dan sangat menakutkan. Mau dibenci oleh manusia satu aja, sedih dan takut kita kan. Nah, tentu karena itu harapan kita semua adalah bisa dicintai oleh Allah, bisa dicintai oleh manusia. Ya, itu puncak kebahagiaan. Maka suatu hari ada seorang sahabat yang datang kepada Kanjeng Nabi. Lalu sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, tunjukkan kepadaku satu amalan yang bisa membuat aku dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia." Waktu Rasulullah masih hidup, masih sugeng, nikmat sekali nih para sahabat. Kalau ada apa-apa, tanya langsung kepada Rasulullah. Ya, termasuk kalau lagi galau, termasuk kalau ingin belajar atau minta petunjuk dan amalan tertentu nih. Ya, seperti kasus ini langsung datang dan minta kepada Rasulullah. Ya Rasul, tunjukkan kepadaku amalan yang membuat aku dicintai oleh Allah dan juga dicintai oleh manusia. Lengkap sudah. Ya kan? Dan Rasulullah nggak pelit. Ya. Daftar dulu. Sudah registrasi apa belum? Mana bukti pembayarannya? Kan nggak ada Rasulullah kan. Rasulullah ya orang bertanya, konsultasi. Setiap saat langsung dijawab oleh Rasul. Lalu Rasulullah menjawab, wazhad fi ma fi aidin nas. Ya. Izhad fi dunya yuhibbukallah. Zuhudlah kamu terhadap dunia. Wazhad fi ma fi aidin nas. Dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki oleh manusia. Yuhibbukan nas. Maka engkau akan dicintai oleh Allah dan juga dicintai oleh manusia. Oh, ternyata jawabannya adalah zuhud. Kalau kita bisa zuhud, maka Allah akan mencintai kita dan manusia juga akan mencintai kita. Apa itu zuhud? Zuhud itu, nah ini yang gak mudah ini. Ya. Zuhud itu bukan meninggalkan dunia sama sekali. Zuhud itu tidak menganggap penting
Ya. Tidak menomorsatukan dunia. Ya, dunia ini ya dianggap remeh, ya dianggap sebagai dunia saja. Dunia itu apa sih? Urusan yang sifatnya sementara. Ya, ini hanya wasilah atau tempat selalu kita bolak-balikkan ngaji. Tempat kita mencari bekal saja, bukan tujuan akhir. Sehingga dunia ini ya nggak penting-penting amat. Selama sudah cukup untuk memfasilitasi kita hidup beribadah, sudah. Ya. Sehingga kalau orang punya mindset seperti ini, ya dia tidak akan mengejar-ngejar dunia secara berlebihan, lalu kemudian menghalalkan segala cara, lalu mengalahkan kepentingan yang jauh lebih utama, yaitu kepentingan akhirat. Itulah zuhud. Jadi zuhud itu nganggap dunia nggak terlalu penting. Ya nggak penting-penting amat lah. Dunia itu apa sih? Kita makan satu piring nasi, sayur, tempe, telur, berapa sih? 10.000 sudah bagus. Ya, kenapa dengan bekal 10.000 kita sudah siap dan bisa beribadah? Orang harus bela-belain, nabrak-nabrak aturan Allah hanya untuk mengejar rupiah, hanya untuk mengejar harta. Ya, orang Islam boleh kaya, ya boleh duitnya banyak, tapi itu jangan jadi tujuan utama. Karena kalau jadi tujuan utama sampai nabrak-nabrak kepentingan akhiratnya, ya itu kebablasan. Menganggap dunia itu menjadi tujuan hidup dan sangat penting untuk hidupnya. Padahal kan enggak. Ya, dunia ini asal pagi hari ini, kalau sabda Nabi kan begitu kan. Umat Kanjeng Nabi Muhammad itu sudah sempurna kebahagiaannya kalau pagi ini bisa ibadah, bisa sarapan. Udah, itu sudah sempurna kebahagiaan kita. Dan sarapan ini untuk bekal kita mencari nafkah dan ibadah hari ini. Ya, ibadah itu yang penting, yang tujuan utamanya. Pagi hari sudah sholat subuh, tambah baca Quran, ya, apalagi ditambah lagi ngaji, terus sambil nyeruput teh anget dan mendoan itu, sudah nikmat sekali, sudah. Nikmat umat yang Kanjeng Nabi Muhammad sudah sempurna dengan itu. Enggak usah mikirin apa ngejar-ngejar dunia fana yang terlalu bagaimana sampai mengalahkan ibadahnya, sampai mengalahkan prinsip-prinsip yang diajarkan dan diperintahkan oleh Allah kepada kita. Nah, itu zuhud. Nah, sekarang makalah yang kita baca pagi hari ini, tentu kita kepengen dong. Tadi kan pertanyaan tadi awal, pengen nggak dicintai oleh Allah? Pengen dicintai oleh manusia? Pengen. Caranya zuhud. Bagaimana caranya agar kita bisa zuhud? Nah, itu yang dibahas dalam makalah ini. Ya, dalam makalah ini disebutkan, kalau kita mau zuhud kepada Allah, jalan terbaik caranya adalah dengan cara secara sungguh-sungguh menjauhi larangan Allah. Kalau kita sungguh-sungguh menjauhi larangan Allah, insya Allah kita bisa menjadi manusia yang paling zuhud, artinya menjadi manusia yang paling dicintai oleh Allah dan manusia. Nah, menjauhi larangan Allah hubungannya dengan zuhud bagaimana? Artinya, kalau kita perhatikan lebih dalam, ya, dari makalah ini, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, seluruh larangan Allah itu pasti baik, ya, untuk kita tinggalkan. Apa yang dilarang oleh Allah pasti buruk kalau dikerjakan oleh manusia. Itu bagian dari keimanan kita. Ya, jangan sampai ada ragu-ragu. Ya, sebaliknya apapun yang diperintahkan Allah pasti baik. Pasti baik. Udah, sekarang cari deh, buktikan apa. Mana ada perkara yang dilarang Allah kok tidak baik? Ada nggak? Sorry, apa yang diperintahkan oleh Allah kok tidak baik? Atau sebaliknya,
sesuatu yang dilarang oleh Allah itu ternyata baik. Ya, enggak ada. Itu prinsip agama itu selalu begitu. Agama itu berada atau memihak kepada kebenaran dan kebaikan. Pasti yang diberitahu oleh Allah itu yang baik-baik. Sebaliknya yang dilarang oleh Allah itu yang buruk-buruk. Coba, yang dilarang oleh Allah itu apa misalnya? Mencuri. Ya. Kira-kira baik nggak kalau ada orang mencuri? Seluruh orang di dunia yang waras pasti mengatakan mencuri itu nggak baik. Ya kan? Mengambil hak orang lain, zalim. Ya. Coba ditanya, apakah ada yang setuju kalau zalim itu baik? Pasti nggak ada. Ya. Mabuk-mabukan. Ya. Seluruh dokter dan ahli kesehatan coba ditanya. Ya, kira-kira kalau mabuk-mabukan itu baik apa enggak? Pasti semuanya menjawabnya tidak. Sebaliknya kalau yang diperintah oleh Allah, ya, sopan santun, hormat kepada orang, menghargai tamu, yang kecil-kecil dalam kehidupan sosial kita. Pasti baik semuanya yang diperintah oleh Allah. Pasti baik. Itu bagian dari keimanan kita. Makanya, kalau kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, pasti kita sedang menjemput kebaikan. Nah, ternyata di balik itu semua ada pelajaran yang sangat penting. Zuhud kan tadi menganggap remeh dunia. Ya, urusan dunia ini nggak penting-penting amat, gitu kan. Jangan sampai mengalahkan urusan yang lebih penting, yaitu urusan akhirat. Itu zuhud kan. Nah, ternyata kata Abdullah bin Mas'ud dalam makalah ini, kalau kita serius menjauhi larangan Allah, pasti kita bisa menjadi manusia yang paling zuhud. Artinya, dalam larangan Allah itu, atau larangan-larangan Allah itu muaranya adalah tipuan kenikmatan dunia. Kan? Kalau kita simpulkan kan begitu. Ya. Seluruh larangan Allah itu pasti muaranya adalah tipuan kenikmatan dunia. Dari mana sumbernya? Setan. Nah, setan ini memang tugasnya menipu manusia dengan kenikmatan dunia. Apapun yang dilarang oleh Allah, ujungnya pasti itu. Akar muasalnya pasti di situ. Coba, ya, tadi korupsi, ya, itu kan tipuan setan agar orang melihat, wow, betapa nikmatnya dan betapa hebatnya kalau saya punya uang banyak. Saya bisa punya rumah mewah, bisa punya mobil bagus, bisa punya status keren, gitu ya. Itu kan? Lalu bagaimana caranya? Setan menggoda. Ada cara nih, shortcut nih pendek. Caranya bagaimana? Nyolong, jadi koruptor. Ya kan? Jadi tipuan setan. Lagi. Minum minuman keras. Hal-hal yang memabukkan misalnya. Bermaksiat kepada Allah, berzina. Ya. Mengambil hak orang lain. Seluruh larangan-larangan Allah itu, akar muasalnya, ya, asal muasalnya itu dari mana? Dari tipuan setan, seolah-olah dunia ini memukau, menggiurkan. Ya. Sehingga kalau kita mau jadi orang yang paling zuhud, yang menghindari dunia dan meremehkan dunia, ya udah, kuncinya jauhi larangan Allah. Ya, sudah, mudah saja. Ya, kuncinya ada di situ. Mudah konsepnya, tentu menjalankannya penuh tantangan. Ya, makanya prinsipnya kembali kepada formula atau rumus sederhana. Tapi Ibu masih ingat rumusnya? Yang wajib harus kita kerjakan. Ya, yang diharamkan Allah harus kita jauhi. Yang sunnah kita perbanyak. Ya. Yang mubah kita kurangi. Mubah itu dibolehkan. Nah. Yang makruh kita tinggalkan. Kita jauhi. Ya, apalagi yang haram. Nah, di formulanya begitu Bapak Ibu. Jangan kebalik-balik. Yang wajib atau yang fardu harus kita kerjakan.
Yang sunnah kita perbanyak. Yang mubah kita kurangi. Ya, mubah itu yang boleh. Contoh yang boleh apa? Kulu washrobu wala tusrifu. Ya, kulu, makan. Washrobu, minum. Boleh nggak? Boleh. Ya. Tapi kemudian jangan kemudian karena boleh, wah ayo kita perbanyak makan dan minum. Kan boleh sama Allah. Logikanya nggak begitu. Yang boleh itu sebisa mungkin kita kurangi. Maka puasa. Ya, maka makan yang baik-baik dan berhenti sebelum kenyang. Ajarannya kan begitu. Kebalikannya yang sunnah. Kalau sunnah kita perbanyak. Contoh puasa sunnah. Ayo kita perbanyak. Sodakoh sunnah. Ayo kita perbanyak sodakohnya. Ya, jadi yang wajib kita kerjakan. Yang sunnah kita perbanyak. Ya, yang mubah kita kurangi. Jangan prinsipnya itu makan itu sedikit. Jangan sedikit-sedikit makan. Ya. Tidur. Boleh nggak tidur? Boleh. Ya, itu hak badan kita untuk istirahat. Tapi juga bukan berarti kemudian tidur terus. Wah ini kan boleh. Ya tidur terus. Yang boleh itu kita kurangi. Yang sunnah yang kita perbanyak. Nah, makruh itu kita jauhi, kita tinggal. Makruh aja kita jauh, kita tinggal. Kenapa? Karena makruh itu jalan menuju haram. Ya, menjaga diri dari makruh sesuatu yang dibenci oleh Allah. Ya, dikurangi. Bukan hanya dikurangi, dihindari. Yang jaiz tadi yang boleh itu yang dikurangi. Kalau makruh itu dihindari. Ya. Kalau haram ditinggalkan sama sekali. Nah, kalau kita mengikuti prinsip ini, ya, maka kita bisa menata aktivitas kita betul-betul dalam koridor aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ya, sesuai dengan yang disebutkan dalam makalah ini, insyaallah mudah-mudahan kita menjadi manusia yang paling zuhud. Dan kalau manusia yang paling zuhud artinya menjadi manusia yang paling dicinta oleh Allah dan juga dicinta oleh manusia. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu ngaji kita pagi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.